Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Diani, peserta Latsar CPNS Kota Tasikmalaya, kelompok 3 angkatan 16. Di sini saya akan meresum materi mengenai komitmen mutu. Pada saat ini, masyarakat sangat mengharapkan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi layanan prima. Namun, pada kenyataannya masih banyak keluhan-keluhan masyarakat karena tidak puas pada mutu pelayanan. Penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Paradigma pemerintah yang harus segera berubah dari pola yang selalu minta dilayani menjadi pola pemerintah yang siap melayani dan senantiasa mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder pemerintah. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab PNS, semua harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Sehingga pentingnya kita mempelajari tentang komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar mutu atau kualitas barang atau jasa yang telah ditetapkan. Sebagai ASN harus menjalankan tugas yang secara optimal dengan berprinsip pada nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas, menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun hasil kerja. Yang kedua, efisiensi, merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerja dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan, prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien antara lain: pertama, penghematan, ketercapaian target serta secara tepat sesuai dengan yang direncanakan. Pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Terciptanya kepuasan semua pihak. Konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien, ketidaktercapainya target kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi tempat kerja di mata masyarakat, menimbulkan kerugian secara finansial. Yang ketiga, inovasi, muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Inovasi yang diciptakan untuk layanan publik mesti menjadi tanggung jawab para penyelenggara pelayanan publik pada institusi apapun. Inovasi yang lahir akan membawa perubahan bagi organisasi. Ada 4 cara berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang terakhir, dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dari faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Kemudian yang terakhir itu dari nilai dasar adalah mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Ada karakter layanan berorientasi mutu. Yang pertama, komitmen bagi kepuasan masyarakat. Pemberian layanan yang cepat, tepat dengan senyum ramah. Pemberian layanannya menyentuh hati, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan kepada publik, berkaitan dengan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, diantaranya pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, dan kolaborasi. Untuk menciptakan mutu pelayanan prima, diperlukan perubahan orientasi sikap dan cara kerja sebagai berikut. Dari orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada masyarakat.
Dari cara kerja asal Bapak senang menjadi berorientasi kepada mutu. Dari sikap pasif menjadi proaktif dan inovatif. Dari cara kerja individual menjadi cara kerja tim sebagai salah satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Begitulah resum materi mengenai komitmen mutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.